Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM 202011321 dari kelas C karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1, yaitu operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu mengenai proses penyampaian tenaga listrik ke pelanggan. Tenaga listrik dibangkitkan di pusat-pusat tenaga listrik, yaitu seperti PLTU, PLTD, dan lain-lain sebagainya, di mana tenaga listrik tersebut kemudian akan disalurkan ke saluran transmisi dengan tegangan 30 kV, 66 kV, 150 kV, dan 500 kV. Setelah melalui saluran transmisi, maka tenaga listrik tersebut akan sampai ke gardu-gardu induk atau GI, yang mana tegangannya akan diturunkan menjadi tegangan distribusi primer, yaitu sebesar 6 kV, 12 kV, atau 20 kV. Kemudian melalui jaringan distribusi primer diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah atau TR, di mana tegangannya itu sebesar 380 volt atau 220 volt. Lalu melalui jaringan tenaga rendah atau TR, untuk selanjutnya akan disalurkan ke rumah-rumah pelanggan atau konsumen melalui sambungan rumah hingga ke alat pengukur dan pembatas di rumah-rumah pelanggan atau biasa disebut dengan kWh meter. Selanjutnya, sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik dikatakan sebagai kumpulan gabungan yang terdiri dari komponen-komponen atau alat-alat listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem. Secara umum, sistem tenaga listrik dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian pembangkit tenaga listrik, kemudian yang kedua penyaluran tenaga listrik, dan yang ketiga distribusi tenaga listrik. Selanjutnya mengenai perkembangan sistem tenaga listrik, menurut Pak Jiteng Marsudi dalam bukunya, dalam perkembangan sistem tenaga listrik, suatu perusahaan listrik pada umumnya mulai usahanya dengan membangun sistem kecil yang terisolir, misalnya sebuah PLTD atau sebuah PLTA kecil yang kemudian langsung dihubungkan dengan jaringan distribusi. Nah, hal semacam ini masih banyak terdapat di Indonesia, yaitu pelistrikan desa dengan menggunakan PLTD atau PLTA mikro, seperti di kepulauan-kepulauan kecil ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila bebannya bertambah, maka jumlah unit pembangkit dalam PLTD juga harus ditambah. Tetapi pada PLTA hal ini sering tidak bisa dilakukan karena potensi hidronya yang terbatas. Nah, begitu pula pada PLTD penambahan unit pembangkit. Tetapi sejak sistem tenaga listrik sudah harus dilayani oleh 2 buah pusat listrik atau lebih, maka harus ada seorang operator yang mengatur pembagian beban di antara pusat-pusat listrik yang beroperasi dalam sistem. Nah, sehingga diperlukan telekomunikasi. Sedangkan untuk sistem interkoneksi dibutuhkan peralatan tambahan berupa telemetering dan juga pengolahan data elektronik seperti menggunakan media komputer. Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, terdapat beberapa persoalan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu mengenai persoalan pengaturan frekuensi, di mana jika daya yang dibangkitkan dalam sistem lebih kecil dibandingkan dengan beban, maka sistem frekuensi ini akan turun, dan sebaliknya apabila daya yang dibangkitkan lebih besar daripada bebannya, maka frekuensi akan naik. Nah, hal ini sehingga harus diatur sedemikian rupa agar
frekuensi pada sistem harus tetap stabil. Kemudian persoalan mengenai pemeliharaan peralatan. Diperlukan pemeliharaan peralatan secara periodik dan segera diperbaiki bila mengalami kerusakan. Yang ketiga, persoalan mengenai biaya operasi, yaitu biaya terbesar yang dikeluarkan dari suatu perusahaan listrik, sehingga diperlukan teknik-teknik optimisasi. Kemudian persoalan perkembangan sistem, di mana beban perlu diamati secara terus-menerus agar dapat diketahui langkah pengembangan sistem yang perlu dilakukan agar sistem selalu mengikuti perkembangan beban, sehingga tidak akan terjadi pemadaman tenaga listrik dalam sistem. Kemudian persoalan gangguan dalam sistem, di mana harus diketahui penyebab gangguan-gangguan yang paling besar, yaitu gangguan petir, karena sesuai dengan isokoronic level yang tinggi di tanah air kita, yaitu petir. Kemudian persoalan tegangan dalam sistem, yaitu merupakan salah satu unsur atau kualitas penyediaan tenaga listrik sistem yang sangat perlu diperhatikan. Dalam manajemen operasi tenaga listrik, hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik untuk mengoperasikan sistem tenaga listrik ada 3, yaitu yang pertama, perencanaan operasi, pemikiran mengenai bagaimana sistem tenaga listrik itu akan dioperasikan untuk jangka waktu tertentu, berupa perkiraan beban, koordinasi pemeliharaan peralatan, optimisasi, keandalan, serta mutu tenaga listrik. Kemudian, mengenai pelaksanaan dan pengendalian operasi yang dilakukan jika terjadi hal-hal yang menyimpang dari rencana operasi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai analisa operasi, yaitu mengenai memperhatikan hasil-hasil operasi untuk memberikan umpan balik serta saran-saran bagi pengembangan pemeliharaan instalasi. Sesuai dengan teori dari Bapak Jiteng Marsudi, bahwa kebutuhan tenaga listrik para pelanggan ini semakin hari semakin bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga agar dapat melayani kebutuhan tersebut, diperlukan sistem tenaga listrik yang harus dikembangkan juga seirama dengan kenaikan kebutuhan akan tenaga listrik dari pelanggan. Nah, hal-hal tersebut perlu dilakukan dari hasil-hasil operasi yang perlu dianalisa dan dievaluasi dengan cara menentukan beberapa poin atau beberapa hal. Poin pertama yaitu bahwa bila mana, berapa besar, dan di mana perlu dibangun pusat listrik baru, GI baru, serta saluran transmisi yang baru. Yang poin yang kedua, seperti pada poin pertama, namun bersifat perluasan, selama keadaan memungkinkan, misalnya menambah unit pembangkit, menambah transformator, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu bila mana dan di mana saja perlu penggantian PMT dengan yang lebih besar sebagai konsekuensi dari poin pertama dan poin kedua. Menurut Kementerian SDM, selama proses pembangunan pembangkit infrastruktur listrik itu, proses prakonstruksinya yaitu 14-24 bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan yaitu selama 38-54 bulan. Sistem tenaga listrik juga harus dilakukan pemeliharaan. Salah satunya yaitu pemeliharaan instalasi listrik, yaitu merupakan serangkaian tindakan atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa instalasi listrik dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan ini meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan uji ulang atau unjuk kerja dengan tujuan utama untuk mempertahankan peralatan beroperasi secara optimum. Tujuan-tujuan pemeliharaan yang pertama itu untuk meningkatkan reliability
availability, dan efisiensi. Kemudian yang kedua untuk memperpanjang umur peralatan. Yang ketiga untuk mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan. Yang keempat untuk meningkatkan safety peralatan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mengurangi lama waktu pada akibat gangguan. Dalam penyaluran sistem tenaga listrik sistem distribusi, diperlukan beberapa jenis jaringan seperti jaringan radial, jaringan net, jaringan spindle, jaringan loop yang disesuaikan dengan kondisi pada real lapangannya. Jaringan mana yang perlu digunakan, jenis jaringan apa yang harus digunakan dalam suatu sistem tenaga listrik. Nah, untuk menyalurkan tenaga listrik ini dari sumber daya sampai ke konsumennya, distribusi tenaga listrik memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pembagi atau penyalur tenaga listrik ke beberapa konsumen. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan ke pelanggan karena catu daya pada pusat beban dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Sesuai dengan teori Pak Jiteng Marsudi yang sudah disebutkan pada sebelumnya, diperlukan teknologi informasi atau penggunaan multimedia dalam sistem operasi tenaga listrik. Hal ini disebabkan karena untuk keperluan operasi seperti pengambilan data yang diambil dari beberapa bagian sistem tenaga listrik yang kemudian dikirim ke komputer melalui saluran transmisi data. Nah, dengan pemakaian multimedia dapat diambil dari waktu ke waktu atau disebut dengan pengambilan data real time, sehingga keadaan sistem tenaga listrik dapat termonitor atau terpantau setiap saat. Kemudian selain itu multimedia juga dapat digunakan untuk keperluan perancangan operasi dan analisa hasil-hasil operasi. Contoh pengaplikasian multimedia dalam sistem operasi tenaga listrik ini yaitu SCADA dan DCS. Sehingga dapat kita monitor keadaan atau kondisi sistem itu secara waktu ke waktu atau real time. Demikian yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan mengenai bab 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.